Jika ada pertanyaan, apakah kontak bantu pada relay dapat digunakan seperti kontak utama pada kontaktor? Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memahami persamaan dan perbedaan antara kontaktor dan relay. Kedua perangkat kelistrikan ini sangat penting untuk kita ketahui agar dalam penggunaannya itu tidak salah. Saya telah membuat video khusus antara kontaktor dan relay. Untuk link video saya sertakan di pojok kanan atas video atau kalian bisa cek di playlist yang telah saya buat. Kita mulai dari definisi antara kontaktor dan relay. Kontaktor merupakan perangkat kelistrikan digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dengan kemampuan hantar arus yang besar dan bekerja secara elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat kontak bantu yaitu terminal 1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, dan 6T3. Sedangkan untuk kontak bantu pada kontaktor secara dasar yaitu ada terminal NO dan terminal NC, dan untuk koil pada kontaktor yaitu terminal A1 dan A2. Selanjutnya untuk definisi relay. Relay merupakan perangkat kelistrikan digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik dengan kemampuan hantar arus yang sangat kecil dengan prinsip kerja secara elektromagnetik. Pada relay terdapat kontak bantu dan ini jumlahnya tergantung dari tipe relay yang kita gunakan. Selain itu, pada relay juga terdapat koil. Dari definisi ini setidaknya kita mendapatkan bayangan tentang kedua perangkat ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba uraikan perbedaan dan persamaan pada kontaktor dan relay. Kita mulai dari perbedaan kontaktor dan relay. Perbedaan pertama secara dimensi. Jika diperhatikan, hampir seluruh kontaktor dari berbagai brand memiliki dimensi lebih besar dibandingkan relay. Perbedaan kedua, secara kemampuan hantar arus atau KHA, kontaktor memiliki KHA yang lebih besar dibandingkan kemampuan hantar arus yang mampu dilayani oleh relay. Sebagai contoh, kontaktor yang saya miliki saat ini mampu melayani kemampuan hantar arus maksimal 25 ampere. Sedangkan relay yang saya miliki ini hanya mampu melayani maksimal arus yaitu 10 ampere. Selanjutnya untuk perbedaan ketiga, kontaktor dapat kita tambahkan auxiliary contact pada bagian atas, sedangkan relay tidak dapat kita tambahkan auxiliary contact. Artinya produk ini fix digunakan tanpa dapat kita improve. Auxiliary contact digunakan untuk menambahkan logic ataupun wiring yang akan kita tambahkan pada sebuah sistem kontrol. Perbedaan keempat, pada kontaktor terdapat kontak bantu. Kontak bantu ini kita gunakan untuk jalur antara sumber tegangan dan output tegangan terhadap beban. Sedangkan pada relay tidak terdapat kontak bantu. Jika ada pertanyaan, apakah kontak bantu pada relay dapat digunakan seperti kontak utama pada kontaktor? Jawabannya bisa, namun pertimbangannya yaitu nominal arus yang akan dilayani relay harus dipertimbangkan, artinya harus lebih kecil dibandingkan nominal arus yang mampu dilayani kontaktor. Selanjutnya perbedaan kelima berbicara tentang harga. Secara umum kontaktor jauh lebih mahal dibandingkan relay. Namun hal ini tergantung dari merek ataupun tipe perangkat yang akan kita beli. Misalnya ada kontaktor dengan harga yang di bawah 100.000, sedangkan relay ada relay dengan harga di atas 100.000. Dan untuk harga ini relatif. Untuk perbedaan kedua perangkat ini kurang lebih seperti itu. Jika ada koreksi ataupun tambahan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya untuk persamaan antara kontaktor dan relay. Persamaan pertama, pada kedua perangkat ini bekerja secara elektromagnetik. Kedua perangkat ini dapat bekerja jika pada tiap koil kita inputkan tegangan. Misalnya pada kontaktor dari Schneider memiliki terminal ataupun kode terminal koil yaitu A1 dan A2.
Sedangkan pada Omron berdasarkan wiring diagram, untuk koil terdapat terminal 2 dan terminal 10. Dan hal ini tergantung dari merek ataupun wiring diagram yang terdapat pada kedua perangkat ini. Persamaan kedua, tegangan untuk koil kontaktor ataupun relay, terdapat kontaktor dan relay yang mampu bekerja dengan input tegangan DC ataupun AC. Dan hal ini tergantung dari tipe dan spesifikasi kedua perangkat ini. Jadi, ada kontaktor dan relay mampu bekerja pada tegangan DC dan AC juga. Persamaan ketiga, memiliki kontak bantu, baik itu kontak bantu NC ataupun kontak bantu NO. Untuk persamaan kontaktor dan relay kurang lebih seperti itu. Jika ada tambahan baik itu persamaan atau perbedaan antara kontaktor dan relay, kalian bisa tuliskan pada kolom komentar. Setelah kita bahas perbedaan dan persamaan kedua perangkat ini, baik itu kontaktor dan relay, mungkin sedikit contoh ya penggunaan antara kontaktor dan relay. Kontaktor digunakan untuk melayani beban atau kemampuan hantar arus beban dengan nominal arus yang sangat besar, misalnya pada penerangan sebuah area tertentu. Dan contoh lainnya yaitu untuk melayani beban motor listrik. Sedangkan untuk relay digunakan untuk melayani kemampuan hantar arus yang kecil atau akumulasi beban yang kecil, misalnya untuk rangkaian elektronik. Atau kita bisa jumpai penggunaan relay pada sebuah rangkaian logik yang terdapat pada sebuah PLC. Namun kedua perangkat ini sering sekali kita jumpai dan dikombinasikan antara relay dan kontaktor pada sebuah sistem kontrol ataupun kendali. Saya rasa antara perbedaan, persamaan, dan contoh-contoh penggunaan antara kontaktor dan relay ini cukup ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, jika kalian ingin membeli, kalian bisa cek link pembelian pada kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.